Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa nih, Bang Laksamana Soekardi. Assalamualaikum Mas Sahal, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat datang ke Cokro TV yang kedua kali nih, Bang ya. Udah lama juga ya. Udah lama, sampai ada diselingi Bang Banyak Laks. drama politik juga. Iya, terus juga Bang Laks kan umroh kemana, Iya, lama juga itu kan. Terus betul. ya tapi ini memang saya kira layak kita ngobrol-ngobrol lagi Bang, karena ini terkait dengan isu-isu yang saya kira para pemirsa ya, viewers itu pengen penasaran nih, kira-kira seorang Laksamana Soekardi pandangannya gimana ya? Ini Hmm. terkait dengan kasus Hasto ditahan oleh KPK kan pakai baju oranye apa gitu. Terus kemudian narasi yang muncul kan, wah ini kriminalisasi, politisasi hukum dan seterusnya. Setelah itu ya kita tahu semua beritanya kan Bu Mega langsung karena Hasto dijadikan tahanan KPK, maka dia minta supaya para kepala daerah yang dari PDIP untuk menahan diri dulu, nggak datang ke retreat Magelang gitu ya. Meskipun beberapa akhirnya datang juga gitu. Terus kemudian ini kan rame sampai kemarin pas peluncuran Danantara juga kan Pak Prabowo mengundang melibatkan para presiden sebelumnya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY gitu ya, wakil presiden semuanya, kecuali Bu Mega nggak hadir gitu. Jadi ini orang membacanya itu sebagai sesuatu yang ini keterkaitannya dari kasus sebelumnya gitu. Nah, saya ingin minta pendapat Bang Laks nih tentang situasi tadi soal Hasto ya, soal narasi tentang politisasi hukum, terus soal sikap Bu Mega sendiri gitu ya. Gimana Bang Laks melihat itu kasus Hasto ini? Ya, saya juga melihat dari jauh ya Pak ya. Tapi saya punya persepsi tersendiri Hmm. karena saya pernah jadi orang dalam, saya Ya, kenal baik dengan Ibu Mega ya, ya. Dan kalau masalah Hasto dijadikan tersangka, itu sebetulnya tanpa melihat materi perkaranya, saya tidak ikut mau masuk dalam hmm. materi perkara. Itu sebuah hal yang wajar ya, bahkan partai lain ketua umumnya banyak Ya, yang ditangkap jadi ya. tersangka dan It happens dipenjara lah ya, it juga. Ya, it happens ya. happen. Jadi Ya. hukum itu tidak membanding-bandingkan Hmm, siapa-siapa. hmm. Nah, kasus Hasto khususnya yang saya tangkap dari pembicaraan-pembicaraan mantan penyidik KPK, itu kenapa 4 tahun ya Hmm. sudah berlaku? Karena dulu memang dilindungi gitu loh. Oke, ya, 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 terutama ketua KPK yang namanya Firly Bahuri ya. katanya ya. Hmm, Itu kan juga beliau dipilih di fraksi-fraksi DPR kan. Dan kursi yang terbanyak biasanya ya. memilih ketua umumnya gitu loh. Makanya mendapat perlindungan di situ. Hmm. Tapi setelah sudah tidak ada, wajar saja Ditahan, dimulain dimulai lagi lagi. ya, Jadi ya. jangan dijadikan alasan kok baru dibuka Hmm, lagi hmm. gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa setelah itu acara retreatnya Prabowo Hmm. ya di pemimpin daerah dari PDIP tidak perlu datang Hmm, gitu, hmm. diminta tidak datang. Itu kan bukan sebuah aksi, tapi sebuah reaksi dari penahanan Hasto kan. Mhm, mhm. Ya, ini artinya apa? Itu memberikan suatu eh, signal bahwa ini loh, kecuali ada negosiasi, Hmm. tawar menawar Ya, gitu loh. ya. Bisa Hasto dibebaskan, Ap kalau enggak gue punya kekuatan ya, gini ya, loh. ya. Ya, padahal Mas, yang dirugikan itu PDIP sendiri. Ya, karena mungkin idenya Presiden Prabowo itu ingin membangun Indonesia bersama-sama Hmm. ya, gotong royong. Ya, Nah, gotong royong ini kan ajaran Bung Karno yang paling hakiki ya. mendasar. Buk Maksudnya gotong royong dari bupati, gubernur, ya, presiden, menteri semua gotong royong membangun Indonesia satu langkah, satu arah gitu loh. mhm, mhm, Dan itu juga akan dijelaskan masalah anggaran. Kan mhm. banyak
pimpinan daerah yang baru dipilih, tidak mengerti mekanisme anggaran negara, tidak mengerti nanti mengeluarkan perda-perda yang bertentangan, ya, atau dianggap disersi, berlawanan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan untuk retreat bersama-sama. Kan pembicaranya juga banyak di situ. Nah, gotong royong lah. Kalau PDIP tidak suka gotong royong, berarti tidak mengikuti ajaran Bung Karno. Ya. Ini sangat sangat penting, ya. Karena kita lihat banyak sekali wali kota, bupati yang diserok oleh KPK dengan mudah. Bahkan terakhir wali kota Semarang dari PDIP dengan ketua komisi D di Semarang, suami istri. Itu kan karena persepsi yang tidak dimengerti, pengetahuan yang kurang baik. Nah, ini yang harus disatukan. Jadi memang gotong royong itu bukan, bahkan Mbak Mega sendiri menamakan kabinetnya kabinet gotong royong. Ya, ini saya kaget karena saya mengharapkan PDIP menjadi oposisi. Tapi oposisi yang gotong royong itu oposisi yang konstruktif. Ya, mengkritik kebijakan, memberikan usulan. Bukan oposisi yang destruktif seperti ini. Ini bukan oposisi yang gotong royong. Gotong royong membangun bangsa, walaupun menjadi oposisi itu gotong royong. Ini kayak insubordinasi. Persis seperti itu. Jadi yang dirugikan sebetulnya yang tidak ikut lah. Karena ini adalah sebuah memperkaya wawasan, ya kan? Jangan sampai nanti nggak ngerti anggaran dasar, APBD, tidak mengerti, lalu main dipakai aja, ketangkap. Kan banyak yang lugu-lugu nih. Kan? Nah, itu yang saya kira prosesnya kenapa dilakukan. Mungkin karena Hasto ditangkap. Mungkin diharapkan Presiden Prabowo mengintervensi KPK. Ya kan diharapkan dengan ini, ini kalau lu nggak intervensi, gue kasih lihat kekuasaan ini. Padahal intervensi itu kan dilarang. Nah, ini juga sangat sangat mengecewakan lah. Ya, saya kira memang juga saya lihat di PDIP itu yang mengatakan ajaran Bung Karno, bahkan Hasto kasih lihat bukunya. Ada satu lagi yang hak prerogatif. Hak prerogatif ketua umum, ya. Ketua umum itu berlawanan dengan ajaran Bung Karno. Memilih calon presiden terserah, tergantung seorang diri. Padahal Bung Karno mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Tidak ada itu hak prerogatif. Jadi saya juga sebagai orang yang berdarah-darah, ya mengorbankan banyak waktu saya muda dan uang dan lain sebagainya, itu agak sedih juga melihat arah PDIP seperti ini. Megawati berhasil mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi PDIP tidak berhasil ikut membangun negara dan bangsa dalam hal demokrasi, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan tidak ikut membangun tradisi demokrasi di dalam partainya sendiri. Itu yang penting, karena kan partai itu dianggap pilar demokrasi. Ya. Apalagi sekarang menuduh-nuduh mungkin mantan Presiden Jokowi, ya, bahwa memperlemah KPK. Ya, itu ininya videonya Hasto kan. Betul. Sekarang yang membuat undang-undang siapa? Yang memiliki hak legislasi siapa? Kan DPR. Ketua DPR siapa? Dari PDIP kan. Dan juga kalau tidak setuju bisa mengatakan saya tidak setuju ini. Kalau yang lain setuju, dia sendiri tidak setuju dan kurang suara, minder his nota aja atau dissenting opinion. Kasih lihat aku nggak setuju nih. Kok dulu diam-diam aja, apalagi katanya pernah tidak setuju untuk 3 periode, ya kenapa ini tidak diterapkan gitu loh. Itu kan benar apa enggak saya juga nggak tahu, tapi kenyataan strukturnya ya begitu. Jadi DPR itu memiliki kekuasaan legislasi yang luar biasa. Memilih ketua KPK. Kalau tidak setuju dengan ketua
KPK yang sekarang, kan fit and proper test bilang saya tidak setuju, tolong nggak balikin lagi aja, ganti Ya. aja. Ya kan, itu kan kenapa ada fit and proper test, ada pemilihan di DPR. Karena dia diberikan kekuasaan juga gotong royong bersama-sama. Jangan setelah mereka dirugikan menuduh-nuduh orang, ini orangnya anu, ini orangnya ini. Padahal semua itu gotong royong sesuai dengan ajaran Bung Karno, demokrasi kita. Seleksi dilakukan presiden, fit and proper test dilakukan oleh DPR, pemilihan pun oleh DPR. Yang memiliki kursi banyak akan dapat jatah ketuanya, yang lain wakil ketua. Itu sudah biasa, tapi hak-hak kekuasaan itu juga harus disertai oleh tanggung jawab. Ya. Jadi memang saya kira kasus Hasto ini sangat menarik lah. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya. Nah itu Bang, yang terkait soal tadi itu ya, ajaran Bung Karno. Kan retreat ini kan bagian dari manifestasi lah ya, gotong royong apa, ternyata kok malah Bu Mega melalui surat instruksinya itu kok kayak menyerukan pembangkangan gitu ya, insubordinasi. Ini kan sebenarnya juga menunjukkan cara pandang Bu Mega terhadap kadernya yang menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi presiden. Ini kan masih cara pandang lama, Bang. Jadi presiden kan disebut petugas partai, ya kan. Terus sekarang kepala daerah seakan-akan bisa diintervensi begitu aja. Masih ada garis komando dari Bu Mega sebagai ketum kepada kepala daerah untuk nggak usah ikut retreat gitu. Jadi kayak semacam menunjuk, kayak tadi yang Bang Laks bilang, ini kayak saya nggak tahu apakah menggertak atau apa Pak Prabowo gitu ya. Kalau ini kalau kasus Hasto diteruskan, ini loh kekuatan saya gitu. Ya. Tapi ini kan mindset yang sebenarnya nggak tahu ya, Bu Mega kan memang cara pandangnya begitu ya terhadap kepala daerah atau presiden. Seakan-akan semuanya bawahannya gitu loh Bang. Nah, itu sebuah hal-hal yang sangat bertentangan dengan demokrasi lah. Ya. Kan dia juga selalu mengatakan semua itu adalah petugas partai. Dan dibuktikan kan, diklaim juga presiden sebagai petugas partai. Padahal kalau kita lihat ya kalau misalnya yang menang nanti Ganjar waktu pemilihan presiden, pasti dia akan nurut juga, ya kan? Ini sebagai show of force, ya. Sekarang kan Jokowi dituduh cawe-cawe dan Pak Prabowo juga dianggap ada matahari kembar, ya. Bagaimana kalau yang menang Ganjar coba? Persis disuruh-suruh gitu loh. Ya kan, ini benar-benar kita letakkan pada perspektif yang sesungguhnya lah, kenyataan yang objektif ya. Dan itu tidak boleh gitu loh. Nah kalau misalnya Pak Prabowo menghormati Jokowi, ya pantas saja karena dia mentornya. Dia yang kasih bintang 4, dia yang kasih segala tanda jasa, dia yang memberikan jalan gitu loh. Ya kan, itu wajar. Pada mentor bertanya ya wajar, tapi bukan jangan dianggap itu matahari kembar gitu loh. Nah apalagi program-program pemerintah yang seperti presiden melakukan retreat, saya tidak mengatakan bahwa retreat itu baik tidak baik, tetapi kalau kita lihat dalam perspektif membangun bangsa bersama-sama, gotong royong, itu harus didukung, jangan disabotase. Ini kembali karena ada masalah Hasto jadi tersangka dan ditahan. Dia mau kasih lihat, karena hal itu makanya saya kasih gangguan nih, gitu loh. Anda mesti sadar saya punya kekuasaan. Nggak tahu, mungkin ada telepon-telepon halo, supaya Hasto bebas gitu loh. Nah, ini memang sakit gitu loh. Kalau dalam tubuh kita itu, misalnya di antara teman-teman kita tertangkap KPK, itu kita harus merelakan proses hukum, ya pro justisia. Saya punya pengalaman dengan PDIP. Nah itu menarik, saya mau tanya itu sebenarnya. Karena kan sebelum Bang Laks cerita tentang itu ya, jadi ketika saya ngundang Bang Laks ke sini itu saya
teringat ini buku Bang Laks ini, Belenggu Nalar ini. Ini kan di bagian soal tertawa sedih melihat kesalahan intelektual ini Ya, kan. ya. Ini kan jadi intinya itu yang saya bayangkan kan dulu PDIP bisa begitu memperlakukan orang seperti itu gitu dalam kasus Bang Laks itu. Terus sekarang begitu ada kadernya yang kena ya sekjen gitu, terus teriak-teriak politisasi hukum lah, kriminalisasi lah gitu. Jadi kayak playing victim Ya, gitu ya. loh. Nah, bisa di ini nggak di-spill sedikit Bang soal kasus bagaimana itu ada nggak itu ininya ya kontrasnya atau perbandingannya gitu? Ya begini, Mas, dulu saya kan keluar dari PDIP, ya ada yang bilang kena karma Ibu Mega lah macam-macam. Tapi sebenarnya saya tuh bersama Mbak Mega tuh membangun demokrasi Indonesia, membangun partai PDI dan jadi PDIP bersama-sama gitu. Ya, ya. Saya masih muda, 30-an. Jadi saya jadi bendahara, ya. Bahkan saya diancam-ancam juga. Ancaman zaman Orde Baru kan luar Ngeri. biasa. Tidak ada yang mau kasih uang. Jadi ya kekuatan keuangan pribadi ya dengan ancaman segalanya akhirnya Mbak Mega berhasil kan. Nah, setelah itu tahun 99 kongres pertama saya juga ketua kongres. Saya yang cari duit. Ya semuanya lah. Ya, ya. Ketua kongres, pelaksana kongres itu saya. Dan kita menang. Nah, jadi di dalam pemerintahan. Ya. Setelah itu diambil over mungkin oleh Mas Taufik Kimas. Ya. Singkat cerita Megawati kalah jadi presiden. Saya matur sama Mbak Mega, Mbak kalau pemilu udah kalah itu artinya apa ora payu saya bilang. Bener dong. Ya, ya, ya. Seperti sabun di Ya, ya. supermarket nggak ada yang beli ya ora payu gitu loh. Itu Tapi kan, bisa. itu kan kayak kompetisi produk juga Iya, kan. ya, in a way sama. kan. Jadi piye Laks? Ya kemasannya kita rubah. Sabunnya sama kan, kemasannya lebih menarik. Artinya apa ya, kasih anak-anak muda lah siapa yang memimpin Mbak Mega seperti Pak Harto jadi Dewan Pembina, anggaran dasarnya juga lebih dirubah Dewan Pembina yang lebih berkuasa. Mas Taufik dengar, digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga, tidak boleh orang pegang. Saya saya tengok Mbak Mega diem aja. Kita kan sama-sama bangun partai. Kapan jadi keluarganya? Keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas? Saya tanya Mbak Mega. Tapi Mbak Mega diam aja. Tapi setelah itu saya dengan teman-teman menggalang gerakan pembaruan di dalam PDIP. ya. Nah kurang berkenan lah Ya, ya, ya. ceritanya singkat aja. Terus saya dipecat semua dengan beberapa orang itu dipecat. Nah setelah itu kita bikin partai baru. Tahun 2005 ya. Nah 2007, 2008 saya dipansuskan dan motor pansusnya itu adalah PDIP. Kasus tanker Pertamina. Nah kasus tanker Pertamina itu berawal dari amar putusan KPPU, Komisi Pengawasan Usaha lah. Jadi sebetulnya itu udah salah kaprah juga KPPU menuduh orang korupsi, amar putusannya nyasar-nyasar ke tipikor gitu loh. Kerugian negaranya akibat korupsi yang dilakukan oleh saya, pada KPPU hanya dimandatkan menghitung kerugian negara akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Nah keputusan KPPU itu di copy paste aja oleh pansus. Oke. Dan saya Pansus DPR. Pansus DPR yang dimotori oleh PDIP. Ya. Dan di situ Di copy paste secara ya bahwa literally. saya korupsi sekian banyak. Padahal itu adalah tanker yang sedang dibangun oleh Pertamina, 2 tanker. Dan di situ ada arbitrase internasional, pengadilan internasional dengan Pertamina dan Karahabodas. Pertamina kalah. Keputusan arbitrasi internasional, aset Pertamina boleh semua disita oleh Karahabodas, termasuk 2 tanker yang sedang dibuat di Hyundai. Pengadilan Korea Selatan sudah minta Hyundai kalau jadi diserahkan ke sana ke Karahabodas.
Tapi karena belum jadi, kan BPKB-nya belum ada tuh, nggak bisa diserahkan. Nah, dalam kondisi itu, Pertamina berupaya menjual dan berhasil dan untung lagi. Nah, ini kan harusnya mereka dapat bintang. Ya, nggak ada kerugian negara. Kita untung 54 juta dolar. Nah, di situ karena KPPU Pansus bilang ada yang diterima saya, yaitu sebetulnya bagian yang belum kita sisa bagian pembayaran ke Hyundai yang dipotong oleh pembeli tidak diserahkan ke Pertamina, dinyatakan adalah dimakan oleh saya gitu loh. Ini udah ngaco semuanya. Dan KPK sudah menyelidiki dari 2004, 3 tahun. Mereka tidak menemukan kerugian negara dan pelanggaran. Ya, KPK dipanggil oleh Pansus yang dimotori oleh PDIP Profesor Dr. Gayus Lumbuun di situ. Oke, Gayus Ya, Lumbun. Oke, iya. iya. Dia bilang panggil KPK, kok belum ketemu ini, katanya. Kalian nggak becus. Jadi masyarakat tidak perlu mengagung-agungkan KPK. Ambil oper Kejaksaan Agung. Diambil oper oleh Kejaksaan Agung. KPK mengatakan tidak ada, belum mendapatkan keyakinan adanya kerugian negara. Jaksa Agung pun waktu itu Pak Hendarman Supanji, Jampitsusnya Kimas Yahya. Dipaksa saya dijadikan tersangka. Jadilah saya tersangka. Ya kan seperti Hasto itu jadi tersangka. 18 bulan saya dicekal. Saya kader pendiri PDIP. Ya, dibuat seperti itu oleh PDIP. Nah, setelah itu Jaksa Agung pun ditekan lagi. Ya, dikatakan, kenapa saya tidak dipenjara? Cepat dipenjara. Tapi kan dikatakan juga ini perlu hitungan BPK kerugiannya berapa. Nggak perlu hitungan BPK katanya. Penjara. Ini si Pak Gayus itu Iya, ya? ada. Itu semua ada di buku ini. Dan Oh, oke. jejak digitalnya juga saya kutip. Bukan sembarangan ngarang gitu loh saya. Iya. Jadi akhirnya singkat cerita ya dibuat gelar perkara BPK, BPKP, KPK dan penyidik kejaksaan. Ternyata tidak ada kerugian negara. Dan ada keputusan Mahkamah Agung PK mengenai amar putusan KPPU dibatalkan gitu loh. Jadilah saya di SP3. Setelah di SP3, Gayus bilang lagi, ini nggak benar katanya. Harus pindah dari Jampitsus ke Jampidum gitu. Pokoknya Laksana Soekardi harus masuk penjara gitu. Iya. Nah, disinilah dengan kasus Hasto, saya ingat kembali tulisan saya dan pengalaman saya. Jadi kalau Ini terbit belakangan karena udah. iya, semacam baru ini ya, Kompas ya? Iya, Kompas. Bisa. Sorry, lanjut. Ini pelajaran bagus, ini adalah penjoliman yang luar biasa ini. Kalau dibandingkan Hasto nggak ada apa-apanya ini. Ya, Hasto nggak ada apa-apanya dengan ini. Benar, Pak. Iya. Tapi orang nggak peduli. Memang kita ini kalau menginjak itu tidak berasa. Kalau kita diinjak itu berasa banget, apalagi haknya tajam gitu loh. Ya kan? Nah, ini sebuah inkonsistensi dari perjuangan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDIP. Ya, jadi Pak Hasto juga saya kira nggak usah terlalu merasa akan dibela. Mereka tidak akan membela. Pasti di dalam juga sudah ribut-ribut mencari penggantinya itu. Udah. Tapi kan mungkin Hasto sekarang masih nunggu-nunggu ini kan. Kan Bu Mega waktu itu kan pernah bilang tuh, kalau sampai Hasto ditahan, saya akan datang, akan menggeruduk KPK gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dulu saya dekat dengan Bu Mega dan Eros Jarot, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang wajar dikemukakan, apa yang jangan dikemukakan. Kalau sekarang udah bebas. Dan Ibu Mega juga kan sudah sepuh. Iya. Kognitifnya berbeda. Ya, orang namanya 78 sama dulu umur 40 kan kognitif value-nya berbeda. Jadi saya juga mengatakan saya akan datang, sedih juga karena itu bagian dari sebuah bully ya, bully, kepada KPK. Betul. Itu saya kira sebuah ucapan yang tidak pantas. Ya, dan itu dikemukakan di depan publik kan, maksudnya itu kan sesuatu yang kayak
orang jadinya kok sampai begini gitu, segitunya meinikan Nah, Hasto gitu. saya kira memang Mbak Mega sukses mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi tidak sukses membangun negara gitu loh. Karena negara ini semua tergantung dari kualitas partai politik. Ya. Nah itu Bang, soal Bu Mega, sosok Bu Mega yang sekarang perkembangannya menjadi tadi itu punya dalam partainya di dalam partainya dia punya hak prerogatif itu ya. Itu kan kalau ceritanya Bang Lax dulu kan ide hak prerogatif itu muncul waktu itu kan merespon ancaman Orde Baru kan. Ya, ya. Jangan sampai PDIP itu diambil alih semaunya Ya, oleh Pak atau Harto. tidak bisa ikut pemilu Tidak ikut 99 pemilu. karena antara kalau kita pakai PDI ada 2 PDI yang didukung PDI yang ini gitu Yang loh. PDI satunya Yang gitu ya. Suryadi Nah, ya. tapi kan ini hak prerogatif kebelanjuran, keterusan kan sampai sekarang. Waktu itu dalam Kongres kita memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Yang penting kita gerakan pro Megawati ini bisa ikut pemilu. Oke. Ya, karena rejim Pak Harto pada waktu itu bisa semena-menanya lah tidak boleh ikut. Ini Apakah sebelum kuda tuli ya? sebelum kuda tuli? Apakah ini sesudah? Sesudah ya? Sesudah. Oke. Karena 9 mau ikut pemilu 99. Oh, oke ya. Jadi kalau kita harus buat partai baru, diserahkanlah namanya apa kepada ketua umum. Tidak usah kongres-kongres lagi. Yang itu kita partainya kere-kere semua, Pak. Iya. Ya saya partai kere lah dulu, tapi bisa menang. Jadi logo partai, nama partai, pengurus partai, dan ke Departemen Kehakiman semua diserahkan hak prerogatif supaya tidak usah kongres. Kongres kan biayanya mahal. Ya. Waktu itu partainya masih kere, Pak. Saya yang membiayai, nggak ada yang berani membiayai. Saya bilang Mbak Mega waktu pada berbaris nyanyi Indonesia Raya, jaketnya pada lusuh, mungkin warna merahnya di Wantex, ingat tahu Wantex? Nah, sekarang nggak tahu Wantex. Sepatunya, solnya pada miring-miring. Saya bilang tuh, lihat Mbak, ini Pak kita benar-benar partai uang cilik, kita pasti menang. Yang kalau kongres atau rapat, yang naik mobil paling saya, yang lain nggak ada yang naik mobil. Sekarang cari parkir susah, ya kan? Mewah, megah di hotel bintang 5. Nah ini partai uang ciliknya sudah beda, sudah tidak ada seperti itu lagi. Nah mindsetnya Mbak Mega, dipikir dia masih mendapat dukungan wong cilik, ngomong apapun akan dulu tuh diberikan hak, bukan hak prerogatif, kepercayaan penuh lah untuk memimpin perjuangan. Betul. Kalau sekarang udah berbeda. Karena tuntutan situasi zaman itu gitu. Tapi dalam perkembangannya kan hak prerogatif ini menjadi melekat pada Bu Mega dan seakan-akan pokoknya udah saya bisa ngapain aja dengan partai ini. Kan jadinya kesannya gitu. Ya itu saya tidak ikut, kenapa? Tapi saya hanya melihat bahwa itu bertentangan dengan ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu semua keputusan bukan ditentukan oleh satu orang, tapi musyawarah untuk mendapat sebuah mufakat gitu loh. Bukan mufakat dulu dimusyawarahkan gitu loh. Iya. Dan ini Bang, kalau di percakapan kita di Cokro sebelumnya ya dengan Bang Las kan, Bang Las bilang kalau zaman awal-awal Bu Mega itu kan dikelilingi oleh tokoh-tokoh aktivis PDIP yang setara lah ya, anunya intelektualitasnya apanya, jadi bisa membantah, bisa berdiskusi, Komraderinya tinggi ya, sebagai teman seperjuangan. Jadi Bu Mega dengerin gitu ya. Bang Lax, Pak Kikianggi, Eros Jarot, terus pokoknya tokoh-tokoh waktu itu. Nah sekarang kan kesannya kayak Bu Mega itu menjadi terserah sendiko dawuh lah gitu, anunya itu para kadernya, entah mereka nggak berani punya pendapat yang berbeda atau apalagi bertentangan gitu. Nah dalam situasi yang seperti ini muncul Hasto gitu ya, yang selalu mengatasnamakan dia mewakili suaranya Bu Mega gitu ya, paling vokal ngeritik menyerang Jokowi gitu ya, seakan-akan inilah suara mainstream partai gitu ya. Padahal kan juga kita belum tahu gitu ya. Jadi ini situasi ini Bang Las melihatnya gimana itu? Ya, satu perubahan itu semenjak Hasto jadi sekjen, tidak ada
Mas Taufik Kimas udah wafat. Dulu Mas Taufik Sekjen Pramono Anung, Sekjennya Cahyokumolo itu dimarah-marahin depan saya, dimarah-marahin, lu nggak boleh ngomong gitu, lu kata goblok lu, ya kan? Jadi nggak ada yang berani ngomong. Kayak ini kan bebas ngomong pun tidak ada yang memverifikasi. Ya, padahal misalnya Mbak Puan sendiri tidak pernah mendukung statement-statement Hasto. Betul, betul. Jadi memang itu sebuah hal yang wajar lah di dalam organisasi ada persaingan-persaingan. Cuman karena Mbak Mega itu terlalu lama sehingga sekarang adalah kader-kadernya yang saya juga banyak tidak kenal, banyak yang baru, tidak pernah ikut atau belajar mengenai perjuangan, elan perjuangannya. Jadi selalu tutup burung, ngenge gitu loh. Iya, iya, Di depan Ibu Mega nggak ada yang berani melawan gitu loh. Karena dianggap ini sendiko dawu. Sedikit tahu itu karena punya hak prerogatif tadi Iya, itu. itulah. Itu yang saya sangat sesakan karena saya sangat mengharapkan PDIP itu daripada pembentukannya, perjuangan membangunnya itu menjadi pilar yang sangat bermanfaat bagi pembangunan karakter ekonomi bangsa dan negara gitu loh. Jadi ya saya kira sangat menarik melihat kenyataan-kenyataan yang drama-drama politik terakhir seperti ini. Ya. Kita melihat dengan perspektif dari awal sampai akhir gitu Ya. loh. Melihatnya dalam apa? Dalam bukan dalam snapshot gitu ya. Iya, motion pictures. Motion pictures, Iya iya, kan? iya. Nah, terus ini Bang, yang soal kembali ke soal Hasto ya. Ini kan sebentar lagi PDIP kan kongres nih. Dan Hasto kan bagaimanapun pasti posisinya, statusnya sekarang kan berdampak lah pada dirinya ya. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke pengadilan ke dalam pengadilan kan sudah jadi terdakwa ya, kalau nggak salah ya. Itu kan saya nggak tahu seberapa jauh ADART-nya PDIP ya, apakah masih eligible untuk tetap jadi melanjutkan jadi sekjen atau enggak. Tapi yang pasti kan dinamika di dalam internalnya PDIP kan pasti akan terdampak kan dengan kasus yang ini ya. Ya tadi Bang Laks menyebut soal Mbak Puan gitu. Mbak Puan kan hubungannya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo kan masih biasa-biasa aja. Kemarin acara Danantara juga datang apa gitu ya. Nah, Mbak Puan ini mewakili satu faksi kan di dalam PDIP. Gitu. Faksi pragmatis. Faksi pragmatis yang akomodatif dan seterusnya. Nah, menurut Bang Laks dengan situasi yang sekarang ini dialami Hasto gimana ininya tuh ke depan? Saya kira ya Mbak Puan itu adalah salah satu, hanya satu-satunya mungkin orang di PDIP yang bisa marah-marah sama ibunya. Kalau yang lain tidak. Jadi sebagai anak ya. Ya. Itu posisi Mbak Puan. Nah, posisi kesekjenan itu bukannya indispensable, tidak bisa diganti. Ya. Yang ngantri udah banyak, Mas, ya kan? Jadi itu banyak yang bersyukur juga gitu loh. Nah, mungkin Mbak Puan juga punya orangnya sendiri nanti untuk menggantikan itu. Jadi kecuali ketua umum yang punya hak prerogatif, yang lainnya mudah diganti. Dan juga kan betapapun di PDIP itu kan ada juga para pendukung Jokowi yang masih eksis di situ ya. Itu kan juga ya mereka mungkin nggak bersuara sekarang, tetapi kan fakta bahwa misalnya di kalangan PDIP kader-kadernya juga banyak yang masih simpati dengan Jokowi itu kan menunjukkan ada dinamika yang pasti akan seru itu. Ya itu ada benar-benar ada aliran-aliran dinamika friksi-friksi yang wajar lah dalam organisasi, apalagi organisasi politik ya. Dan juga PDIP sudah berkuasa bersama di DPR dan di BUMN, di kementerian, kabinet cukup lama loh Mas. Dan biasanya kan power tend to be abusive gitu loh. Sudah yang kemarin kan saya bilang kalau mau jadi oposisi harus mandi junub dulu kan supaya bersih-bersih diri lah. Kalau nggak bersih jangan jadi oposisi karena buntutnya dipegang gitu loh. Nah, apakah PDIP sudah bersih tidak bisa buntutnya dipegang? Kan itu sudah berbeda sekarang. Nah, ini yang mungkin mereka harus menyadari ya.
Tapi mungkin kader-kader di bawah tidak menikmati, tapi elit-elitnya yang menikmati. Nah, ini ada dinamika nanti, Pak. Dinamikanya, dan sekarang ada Mas Prananda, Nanan. Saya kenal dua-duanya, Nanan dan Puan dulu. Dulu Mas Prananda itu dikucilkan. Tidak boleh ikut-ikutan. Karena Mas Taufik mengorbitkan Mbak Puan. Ya. Nah, sekarang setelah Mas Taufik tidak ada, Mbak Mega mengajak Mas Prananda. Nah, ini dinamika yang sangat menarik nih sekarang ini. Kalau di luar itu mungkin dua ini yang sponsornya. Ya, ini mensponsori yang lebih ekstrim, ini lebih pragmatis. Ya, kita nggak tahu. Karena siapa yang udah menikmati akan menjadi pragmatis gitu loh. Yang belum, masih baru, ya masih galak gitu loh. Tapi saya nggak tahu Hasto kenapa begitu benci dengan Jokowi. Ya, kalau statement-statement di luar, termasuk video yang terakhir, ya mengatakan pelemahan KPK gara-gara Jokowi. Padahal undang-undang yang mengetok kan DPR. Ketua DPR-nya kan Puan Maharani dari PDIP. Kalau dia tidak setuju, nggak jadi itu. Iya kan? Iya. Ini juga aneh gitu loh. Dan seakan-akan dia kayak ngelihat bahwa ini adalah betul-betul faktor Jokowi lah yang berperan gitu ya. PDIP-nya nggak dihitung. Dan juga selain video itu Bang, yang tadi video, saya nggak tahu apakah ini video yang dimaksud oleh Bu Kony ya. Kan ini videonya, monolognya Hasto kan, tentang pelemahan KPK oleh Jokowi. Dan juga ketika dia sudah pakai baju oranye itu kan, oh pokoknya ini adalah momentum untuk mengadili Jokowi dan keluarga gitu. Jadi larinya ke Jokowi juga gitu. Sambil bilang ini kriminalisasi. Sekarang gini aja Mas, kalau mau begitu kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa sekarang sudah jadi pakai oranye baru ngomong begitu? Ya kan? Ini kasus-kasus Hasto juga, saya juga melihat aneh. Harun Masiku kan ingin menggantikan Mas Nasaruddin Kimas yang meninggal. Ya sebetulnya dengan hak prerogatif Ibu Mega gampang. Suruh mundur aja yang di atas-atasnya, ganti Masiku. Ini juga dilakukan oleh Pak Prabowo kok. Waktu Sugiono tidak jadi DPR, kan dia jadi PAW, disuruh mundur aja dengan pengaruh dan kekuasaannya gitu loh. Tapi lebih cerdas gitu loh. Kan hal-hal yang simple, Mas. Kenapa dipanggil satu-satu, dan sekarang juga ada yang udah kepilih dipanggil suruh mundur banyak. Iya, itu termasuk itu yang ponakannya Bu Mega kan? Iya, betul. Jadi ada beberapa lah yang laporan ke saya, wah Mas aku wis keluar duit banyak disuruh mundur udah menang gitu loh. Tapi hal ini saya bingung kenapa tidak diterapkan pada Harun Masiku. Kenapa jelimet seperti itu loh. Padahal apalagi memiliki hak prerogatif. Nah kalau bacaan Bang Lex apa? Ya itu mungkin kurang cerdas saja. Kurang cerdas mengelolanya. Dan itu kan kemudian karena tadi, jadi kan kasusnya muncul soal katanya sudah akan ditersangkakan tapi ditahan oleh Firly kan, zaman itu. Terus sekarang muncul lagi. Nah itu ketika, itu kan sebenarnya sudah terjadi politisasi hukum sebenarnya. Sudah kan? Mas. Sekarang kan yang terjadi, kan baru sekarang ini terjadi. Tapi kalau menguntungkan diam aja gitu loh. Kalau merugikan ribut. Dan juga tadi itu sekjen ditahan KPK itu kan maksudnya petinggi partai ditahan KPK itu kan hal yang biasa sebenarnya. Maksudnya kan tadi ada ketum PKS, ketum P3, Golkar itu kan. Dan mereka nggak berteriak soal kriminalisasi gitu loh. Jadi itu yang seakan-akan ini kayak satu-satunya kasus yang menimpa karena selalu dikaitkan dengan Jokowi. Jadi dia dikriminalkan karena nyerang Jokowi, karena kritis terhadap Jokowi. Kayak membungkam suara kritis. Logikanya Jokowi kan udah tidak jadi presiden. Pengurus ketua KPK dan wakil-wakilnya kan sudah independen. Dan kalau yang bisa intervensi juga kan presiden. Iya. Ya kan? Nah ini juga bingung saya kalau memang Jokowi disalah-salahin, mungkin gempa bumi juga salah Jokowi nanti. Dan juga memang dia bukan orang sempurna, ada kesalahan-kesalahan seperti yang lainnya gitu loh. Dan itu kan ya fakta bahwa Bu Mega kemudian muncul seruan
insubordinasi itu kepala daerah itu kan dia jadinya nyasarnya ke Pak Prabowo kan sekarang. Iya, Ini kan betul. kayaknya baru kali ini Bu Mega Mungkin ada harapan Prabowo intervensi intervensi. KPK, Oke, itu oke, oke. loh. Ya, ya, Maksud ya, saya itu. ya, ya. Tapi kan merugikan PDIP. Satu, ini kan sebuah event Hmm. yang untuk melakukan networking sesama pimpinan daerah Daerah, dengan ya, ya. pimpinan pusat. Kedua, pengetahuan mengenai pembelajaran mengenai politik anggaran, Hmm. APBD di daerah. Kan ada Sri Mulyani juga ngomong di situ, ya. Lalu bagaimana melaksanakan pemerintahan yang bersih, bagaimana mengeluarkan perda-perda. Itu dipelajari supaya membangun bangsa dan negara itu tidak presiden sendirian, gubernur ikut, bupati Ya. ikut. Itu yang namanya gotong Gotong royong. royong. Ya, ya, ya. Nah, konsep gotong royong ini yang ingin disabotase, padahal konsep ini adalah ajaran dari Bung Karno gitu loh. Betul, betul. Itu kan sangat disayangkan. Saya Ya. melihat PDIP supaya kader-kadernya, saya bicara ini jangan marah sama saya lah, ya kan? Saya juga sedih juga. Ya, ya. Mari kita bercermin diri, ya, mengoreksi diri supaya PDIP bisa maju. Kalau Ya, begini terus ya, semua akhirnya anak-anak sekarang udah lebih kritis dan mereka tidak mengetahui elang perjuangan yang lalu, tidak, bahkan reformasi juga sudah lupa. Bahkan lawan-lawan lawan politik Megawati yang dulu misalnya dari Prabowo, SBY, Wiranto, semua dulu yang dilawan oleh reformasi oleh Megawati. Ya kan, ini karena kecerdasan dan ketidakcerdasannya gitu loh. Ya, ya, betul, betul. Nah ini Bang, ini mungkin yang terakhir ya, poin yang terakhir soal kedepannya ini. Kan kita tahu kemarin waktu Danantara itu, pelantikan peluncuran Danantara itu kan yang tadi kita sebutkan, semua presiden, mantan presiden datang, mantan wapres datang, yang nggak datang Bu Mega. Ini apakah bisa dilihat, sementara di sisi lain kan posisi PDIP ini nggak jelas, apakah mau jadi oposisi yang menurut Bang Laks syaratnya harus mandi junub dulu gitu ya, atau mau masuk gitu kan masih belum jelas. Tapi kan kalau dilihat dari seruan Bu Mega untuk balelo itu, seruan balelonya Bu Mega dari retreat itu kan kayak ngasih sinyal dia mau keras gitu ya ke Pak. Tapi Prabowo-nya sendiri yang menekankan kerukunan elit, gotong royong apa itu kan kayak ya udah tanpa Mega pun ayo lanjut gitu. The show must go on gitu. Nah, menurut Bang Laks ini kedepannya gimana nih? Jadi dengan dinamika yang tadinya Bu Mega nggak pernah nyerang Pak Prabowo, sekarang kok menyerukan insubordinasi gitu ya. Terus Pak Prabowo yang tetap atas nama kerukunan elit apa gitu, ya tetap jalan terus gitu. With or without you gitu. Ya sekarang gini, saya melihat Pak Prabowo justru yang mengamalkan ajaran Bung Karno, gotong royong. Ya, ya, ya. Dia memberikan posisi mantan-mantan presiden sebagai honorary position gitu Ya. loh. Ya supaya bersama-sama membangun misalnya dalam event Danantara gitu Ya. loh. Semua mantan presiden, ya kan? Maksudnya itu ya tidak lain ya gotong royong gitu loh. Dan tidak melihat aliran politiknya apa pun, ya kan, tidak membeda-bedakan. Nah dari situ karena dia tidak datang, Mbak Mega tidak datang, ya mungkin masih marah kali ya. Saya tidak tahu. Memang jangan kalau perempuan itu beda sama laki-laki. Ya. Tapi nanti dikritik feminis loh. Ya enggak, saya ini bercanda ya. Iya, iya, iya. Buktinya kalau Anda menyakiti istri Anda lama Iya, mutungnya. Hah? Mutungnya kan lama. Kalau kita ya laki-laki ya udahlah wes lah, ya kan. Tapi jangan dibawa ke politik. Ini masuk dalam konteks politik ketidakhadiran Mbak Mega, bukan ya. general. Ya, ya, betul, Ya. betul. Nah, kenapa kesempatan itu tidak dia pakai? Kan Megawati butuh Prabowo kan, bukan Prabowo yang butuh Megawati. Terbalik-balik loh. Ya, beliau Megawati memberikan gertakan, kasih lihat nih aku isi kuoso gitu loh. Padahal salah gitu loh. Tapi ya sebenarnya saya kira
pemimpin-pemimpin bangsa itu harus bersatu, duduk bersama-sama ya, menjadi eminent person group Eminent senior Ya. ya, membicarakan nasib bangsa masa depan. Rakyat genah gitu loh. Ya. Kalau ribut-ribut urusan kecil, urusan yang nggak jelas itu kan kapan kita mau majunya? Semua punya peranan penting. Prabowo sebagai presiden, Megawati sebagai ketua umum partai besar. Karena partai adalah pilar dari demokrasi, menentukan pembangunan kesejahteraan karakter ekonomi bangsa. Itu partai politik. Kalau partai politik kualitasnya seperti begini, mutung-mutungan, ya kita nggak akan keluar dari middle income trap. Ya, undang-undang mereka yang bikin. Ya. Hakim agung mereka yang pilih, BPK anggotanya mereka yang pilih, KPK juga mereka yang pilih. Itu kan penting sekali, Pak. Jadi bersama-sama lah kita. Memang waktu Megawati jadi presiden, saya objektif aja. Megawati adalah salah satu presiden terbaik. Ya kan? Karena waktu itu kasus-kasus kasus ekonomi, perusahaan pada bangkrut, perbankan pada bangkrut itu bisa diselesaikan gitu loh. Udah dia bisa mendengar usulan-usulan anggota kabinetnya gitu loh. Belum lagi soal konstitusi apa itu kan Ya, track betul. record Bu Mega kan Itu tebal ya. periode-periode yang sangat berat, Pak. Dan dia bisa melaksanakan. Saya sih objektif aja ya. Ya. Ini saya kecewa sekarang melihat seperti itu karena pendampingnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu memang demokrasi itu jangan tergantung orang perorangan. Harus sistemnya, Pak. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kader-kader PDIP melihat bukan pakai emosi marah, ya merenungkan apa yang saya katakan ini gitu loh. Tidak hanya untuk PDIP, untuk partai lain, Partai Demokrat, Nasdem dan lain sebagainya juga harus menjadi pilar bangsa dan negara ini. Itu prasyarat bagi sustainnya demokrasi kan partai itu sendiri harus kuat dan demokratis internally gitu. Betul, ya. Karena konstitusi memberikan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu jangan dirubah menjadi sebuah franchise kekuasaan gitu loh. Itu yang saya sangat prihatin. Ya. Oke, terima kasih Bang Laksmana Soekardi atas obrolan dan pencerahannya dan atas kesediaannya untuk datang lagi ke Cokro TV. Matur nuwun sama-sama, makasih. Mas. Mudah-mudahan ini obrolan sebelum Ramadan, Bang. Iya. Amin. Oke, terima kasih Bang Laks. Pemirsa kasih. sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.